Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dia Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai jenis peta dan penggunaannya. Namun sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita lanjut. Pertama-tama akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran hari ini. Untuk KD-nya kita di KD 3.2 yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Untuk indikatornya, menganalisis jenis peta dan penggunaannya. Tujuannya, peserta didik dapat menganalisis jenis peta berdasarkan isi, skala, bentuk, serta beserta penggunaannya. Kemudian untuk rencana evaluasinya seperti biasa akan saya berikan tugas individu. Lanjut ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita hari ini dibagi menjadi 3 dan juga nantinya akan ada materi tambahan seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu mengenai cara memperbesar dan juga memperkecil peta. Namun itu akan saya bahas di akhir pembelajaran. Nah, untuk materi yang pertama itu ada jenis peta berdasarkan isi atau data yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, jenis peta berdasarkan skala, dan yang ketiga, jenis peta berdasarkan bentuk. Langsung saja masuk ke jenis peta yang pertama, yaitu berdasarkan isi atau data yang ditampilkan. Nah, di sini dibagi menjadi 2, ada peta umum. Nah, peta umum sendiri adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Sedangkan jenis yang kedua yaitu ada peta khusus atau biasa disebut juga dengan peta tematik. Nah, peta khusus ini adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi berdasarkan tema-tema tertentu. Oke, lanjut. Jadi tadi berdasarkan isinya itu dibagi menjadi 2, ada peta umum sama tematik. Nah, peta umum ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada peta dunia, yaitu peta yang memberikan informasi tentang bentuk dan letak wilayah setiap negara di dunia. Ini contohnya ada gambar peta dunia. Kemudian yang kedua, peta korografi. Peta ini adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil. Nah, ini ada contohnya yaitu peta Kalimantan Selatan dengan skala yang cukup kecil ya, yaitu bahkan sangat kecil, yaitu 6 juta, 1:6 juta. Nah, di sini dapat dilihat bahwa peta ini menggambarkan provinsi Kalimantan Tengah, yaitu yang bercorak secara umum gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu peta topografi. Peta ini merupakan peta yang memberikan gambaran tentang permukaan bumi secara vertikal sehingga dapat diketahui reliefnya. Nah, ini ada contoh dari peta topografi. Di dalam peta topografi ada yang namanya garis kontur. Garis kontur ini menunjukkan atau menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Sebentar saya tunjukkan. Nah, di sini ada seperti garis-garis ngeluar itu ya, seperti yang ini loh. Tuh, dan di sini juga ada. Nah, itu namanya garis kontur. Biasanya garis kontur itu berbeda-beda dan memiliki interval tertentu. Nah, lanjut ke peta khusus atau peta tematik. Contohnya itu ada peta penggunaan lahan, kemudian peta persebaran bahan tambang, peta jenis tanah, dan sebagainya. Nah, ini di sini sudah tercantum ada peta penggunaan lahan desa Ketutupan, Kecamatan Jogorogo. Nah, di sini merupakan kedua gambar ini merupakan contoh dari peta khusus. Yang satu adalah peta penggunaan lahan dan yang satu adalah peta sebaran barang tambang. Oke, lanjut ke jenis yang kedua, yaitu didasarkan pada skalanya. Ada
Pertama ada peta kadaster, kemudian peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan juga yang terakhir ada peta skala geografis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, peta kadaster. Peta kadaster juga sering disebut dengan peta skala sangat besar, yaitu skalanya antara 1:100 sampai 1:5000. Biasanya menggambarkan peta-peta tanah atau peta dalam sertifikat tanah. Nah, ini contohnya ada peta petak tanah dan skalanya sangat besar. Mana ini skalanya 1:800, sehingga cakupan atau wilayah yang tergambar itu sempit namun sangat detail gitu. Kemudian yang kedua ada peta skala besar. Nah, peta ini memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Biasanya menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti kelurahan, kecamatan, atau kabupaten. Nah, di sini ada contoh peta administrasi Kecamatan Banguntapan dengan skala 1:50.000. Nah, dibandingkan dengan peta kadaster tadi, peta ini jauh lebih cakupannya lebih luas, namun ya tidak sedetail dengan peta kadaster yang awal tadi gitu. Kemudian yang ketiga ada peta skala sedang. Nah, peta ini memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Biasanya menggambarkan wilayah yang agak luas seperti provinsi. Nah, di sini saya mengambil contoh peta provinsi Jawa Tengah dengan skala berapa ini? Nggak kelihatan. Ya, intinya dia itu termasuk dalam peta skala sedang karena cakupannya cukup luas gitu, yaitu cakupannya provinsi. Kemudian yang keempat ada peta skala kecil. Nah, peta skala kecil ini memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Biasanya menggambarkan wilayah suatu negara. Nah, ini cakupannya sangat luas gitu ya. Misalnya peta NKRI. Nah, di sini sudah tercantum peta negara Indonesia. Di sini cakupannya sangat luas jika dibandingkan dengan peta-peta sebelumnya karena skalanya sendiri juga sangat kecil gitu ya. Dan untuk tingkat kedetailannya juga tidak terlalu detail jika dibandingkan dengan peta-peta sebelumnya. Namun cakupannya sangat luas gitu. Nah, kemudian peta selanjutnya ada peta skala geografis. Nah, peta ini merupakan peta yang skalanya tuh sangat kecil jika dibandingkan dengan peta sebelumnya, yaitu lebih dari 1:1 juta, lebih dari 1:1 juta. Nah, di sini tentunya peta yang tergambarkan akan sangat luas gitu wilayahnya, namun tingkat kedetailannya akan sangat rendah gitu. Contohnya di sini ada peta kawasan Asia Tenggara, tapi yang digambar ini merupakan peta benua Afrika gitu. Kemudian yang ketiga yaitu jenis peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada peta datar. Jenis peta ini itu dibuat pada bidang datar, bisa berupa kertas, kain, kanvas, papan, dan sebagainya. Seperti peta pada umumnya, terdapat berbagai macam simbol yang digambarkan dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Nah, peta datar ini merupakan peta yang biasa kita gunakan, seperti yang ada di atlas itu juga termasuk dalam peta datar. Lanjut ke yang kedua adalah peta timbul. Jenis peta ini dibuat secara 3 dimensi sehingga terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, di gambar ini ada beberapa kenampakan yang terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan penampakan lain. Contohnya di sini seperti gunung, kemudian dataran tinggi itu terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan penampakan lain gitu. Selanjutnya ada peta digital. Jenis peta ini dibuat menggunakan bantuan komputer secara digital.
Jenis peta ini tidak nyata dan bisa dilihat lewat perangkat teknologi seperti handphone atau komputer. Contoh peta digital misalnya adalah Google Maps. Google Maps ini merupakan salah satu contoh dari peta digital yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja masuk ke materi tambahannya, karena yang jenis peta dan penggunaannya sudah selesai pembahasannya. Jadi kita langsung saja masuk ke materi tambahan, yaitu mengenai cara memperbesar dan memperkecil peta atau skala. Memperbesar peta adalah membuat peta lebih besar dari peta asli dengan perbandingan tertentu. Untuk rumusnya, yaitu angka penyebut dari skala dibagi dengan angka perbesaran. Sedangkan untuk memperkecil peta adalah membuat peta lebih kecil dari peta asli dengan perbandingan tertentu. Rumusnya yaitu angka penyebut skala dikali dengan angka perbesaran. Jadi pada intinya kalau memperbesar peta itu rumusnya dibagi, kalau memperkecil rumusnya dikali. Langsung saja masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, sebuah peta berskala 1:2 juta diperbesar 4 kali, maka skalanya menjadi, nah tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalau soalnya itu diperbesar, maka rumusnya itu dibagi. Angka penyebut skala itu 2 juta, kita bagi dengan angka perbesarannya yaitu 4, maka kita bagi 4 menjadi 500.000, sehingga skalanya menjadi 1:500.000. Kemudian contoh yang kedua, peta negara bagian Indonesia berskala 1:2 juta dan diperkecil 2 kali, maka skalanya berubah menjadi, nah untuk rumusnya, kalau diperkecil maka rumusnya itu dikali. Angka penyebutnya adalah 1:2 juta dikali dengan angka diperkecilnya yaitu 2 kali, maka dikali dengan 2 juta dikali 2 menjadi 4 juta, sehingga skalanya berubah menjadi 1:4 juta gitu. Nah, ini ada soal juga. Ini soalnya agak berbeda dengan 2 soal sebelumnya. Di sini diketahui ada gambar 2 peta. Yang pertama skalanya itu 1:100.000 dan yang kedua skalanya belum diketahui. Kemudian untuk jarak antar objek atau jarak objeknya yang diketahui itu untuk peta A ada 5 cm, untuk yang peta B 10 cm. Nah, berapakah skala yang ditanyakan adalah berapa skala pada peta B. Nah, pada contoh soal seperti ini maka kita menggunakan rumus P2, menggunakan rumus ini. P2 sama dengan D1 dibagi dengan D2 dikali dengan P1, di mana P1 itu merupakan penyebut skala peta yang diketahui skalanya, kemudian P2 adalah penyebut skala yang akan dicari, D1 adalah jarak di peta yang sudah diketahui skalanya, dan D2 yaitu jarak pada peta yang dicari skalanya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa D1 tadi merupakan jarak di peta yang sudah diketahui skalanya adalah 5 cm. Yang ini kan. Kemudian D2 yang skalanya belum diketahui adalah 10 cm. Kemudian P1 yaitu penyebut skala yang sudah diketahui adalah 100.000. Yang ditanya adalah P2, sehingga caranya adalah 5/10 dikali dengan 100.000 menjadi 50.000. Jadi skala peta B adalah 1:50.000, seperti itu. Nah, untuk materi tambahan sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Jadi pada intinya jenis peta berdasarkan isi dibagi menjadi 2, yaitu ada
peta umum dan juga peta khusus atau sering disebut juga dengan peta tematik. Kemudian ada jenis peta berdasarkan skala dibagi menjadi 5. Ini kurang. Jadi jenis peta berdasarkan skala itu dibagi menjadi 5, yaitu ada peta kadaster, kemudian peta skala besar, peta skala sedang kecil, kemudian peta skala geografis atau sangat kecil. Kemudian yang ketiga, jenis peta berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, yaitu ada peta datar, kemudian peta timbul, dan juga peta digital. Cukup sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan melalui kolom komentar pada Microsoft Teams. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.